Halo pemirsa Surabaya TV, kita berjumpa lagi di Bicara Bincang-Bincang seputar selebritas. Halo Sobat Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Di episode kali ini tentunya saya Ustaz Habibullah kembali hadir menemani kalian semua. Tentunya kita akan membawakan mengenai berita-berita terbaru mengenai para selebrita baik di tanah air maupun di internasional. Nah, untuk di segmen pertama ini kita ada berita mengenai kabar gembira mengenai rencana pernikahan desainer kenamaan Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan, yang akan mempersyuting seorang wanita cantik bernama Bella Aprilia. Nah, kabar ini semakin santer terdengar setelah Ruben Onsu, sahabat dari Ivan Gunawan, memposting foto prewedding dari Ivan Gunawan dan juga Bella Aprilia. Nah, saat ditemui oleh teman-teman wartawan di kawasan Mampang Perapatan, Ivan Gunawan tidak mau berkomentar banyak nih pemirsa. Jadi Ivan Gunawan menolak untuk berkomentar mengenai tema, mengenai pakaian, mengenai adat, dan apapun terkait mengenai acaranya karena ditakutkan jika terlalu banyak koar-koar. Dia bilang takutnya nanti nggak jadi atau nanti takutnya malah semakin banyak halangan yang datang. Jadi kepada teman-teman wartawan, Ivan Gunawan meminta doanya aja semoga lancar. Doanya aja semoga acara bisa terlaksana sesuai dengan waktunya dan lancar sampai hari H. Dan untuk Ivan Gunawan sendiri memang tidak terlalu banyak mengumbar kehidupan asmaranya ya. Dia memang dikenal sebagai desainer yang lebih suka berkomentar mengenai karyanya daripada kehidupan asmaranya, karena ya seperti yang kita tahu ya, seorang public figure jika berbicara mengenai masalah pribadi agak tertutup ya, karena memang ya kehidupan pribadi itu ranahnya pribadi gitu, jadi untuk publik ya ranahnya beda gitu kan ya. Nah pemirsa, untuk pernikahan dari Ivan Gunawan sendiri akan divendori oleh MOP Channel. Nah, MOP Channel ini merupakan usaha digital platform milik dari Ruben Onsu, dan Ivan Gunawan sendiri memang sengaja tidak mau meminta bantuan atau dukungan kemana-mana karena memang ditakutkan nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Jadi intinya dirinya minta doanya aja agar rencana pernikahannya dengan Bella Aprilia bisa berlangsung dengan sesuai rencana. Nah, untuk Ivan Gunawan semoga kita berdoa yang baik-baik aja buat Ivan Gunawan, semoga acaranya lancar sampai hari H dan semoga bisa segera melepas masa lajang dan semoga dilancarkan. Itu aja sih intinya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, setelah segmen ini kita masih ada berita-berita menarik mengenai selebriti tanah air. Tentunya tetap dibicara bincang-bincang seputar selebrita. Ini romingkah ke Prabon kawali pondok sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Bocah wis lenggah kampar sang brandal. Halo Sobat Bicara, bincang-bincang seputar selebrita masih bersama Husni di sini, dan di sini kita untuk di segmen kedua ini kita ada berita mengenai mantan finalis dari Indonesian Idol, siapa lagi kalau bukan Brisya Jodina. Brisya Jodina ini dikabarkan sekarang kan sedang merambah dunia entertain. Selain dunia tarik suara, tentunya dia sedang merambah dunia film layar lebar. Nah, dikabarkan
setelah bermain film layar lebar ini, Brescia Jody mengalami kejadian-kejadian yang cukup aneh di rumahnya. Salah satunya seperti pada saat dirinya makan, tiba-tiba dirinya merasa ada yang menonjok bagian dari tubuhnya atau tangannya, dan pas dilihat ternyata tangannya itu terdapat lebam, biru, bahkan sampai hitam. Nah, selain itu juga dirinya dikabarkan seringkali menemui paku di kamar tidurnya. Dan juga selain itu, selain paku, dirinya ternyata juga menemukan tanah kuburan di kamar kakaknya. Tentu dengan kejadian-kejadian mistis ini, Brescia berharap semoga kejadian ini bisa segera berakhir ya. Tapi banyak netizen yang berspekulasi jika memang kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh Brescia Jody ini karena dia merebut pacar dari temannya sendiri, ya seperti yang kita tahu Marion Jola. Cuman untuk detailnya kan kita nggak tahu ya seperti apa ya, cuman ya namanya netizen kan, bebas berkomentar apa aja. Dikabarkan ya mungkin azab buat pelakor ya, tapi nggak tahu juga sih, cuman kita mikirnya yang positif aja ya. Semoga aja, mungkin memang seringkali pada saat artis-artis dan hanya Brescia Jody saja, banyak sebelumnya artis-artis yang habis syuting film layar lebar tentunya yang bergenre horor, memang seringkali mereka mengalami kejadian-kejadian mistis setelah itu. Mungkin karena ada makhluk yang mengikuti, atau karena ada makhluk yang menyukai mereka, nempel. Tapi memang seperti itulah. Memang Indonesia ini kayak masih kental akan dunia-dunia magisnya ya. Bahkan seperti yang kita tahu nih, legenda horor Indonesia aja, Susana kalau mau syuting harus makan bunga melati ya, seperti itulah. Tapi semoga, saya sih berharap semoga apa yang terjadi sama Brescia Jody bisa segera berakhir, atau mungkin Brescia Jody bisa lah berkonsultasi ke orang yang ahli dalam hal-hal magis seperti itu, karena memang hal-hal magis ini kan tidak bisa kita jelaskan secara logis ya, atau mungkin ke dokter atau kemana kan kita nggak tahu kan ya, karena memang magis ini beda ranahnya. Jadi buat Brescia Jody semoga kejadian ini bisa berakhir dan bisa kembali berkarya dengan tenang, dan semoga buat siapapun yang mengganggu Brescia Jody, makhluk-makhluk aneh-aneh magis kayak gitu, cepat pergi deh ya. Oke. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih ada segmen satu lagi, tentunya masih dibicara bincang-bincang seputar selebritas. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya. Iya. Ini apa dulu? Sembarang ya? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak kayak ini ya. Halo Sobat Bicara, masih di bincang-bincang seputar selebritas, tentunya masih bersama hostnya di sini. Dan untuk di segmen terakhir ini kita ada berita mengenai kabar duka mengenai kematian artis legendaris internasional, yaitu Sean Connery. Nah, seperti yang kita tahu, Sean Connery ini dikenal sebagai pemeran pertama ikon mata-mata James Bond ya, atau yang biasa disebut 007 gitu kan ya. Nah, Sean Connery ini sendiri meninggal di Bahamas dikarenakan penyakit demensia yang dideritanya. Nah, penyakit demensia sendiri ini merupakan penyakit yang mengakibatkan penurunan sistem saraf ya, sehingga karena menyerang sistem saraf, jadi Sean Connery ini mengalami penurunan daya ingat dan cara berpikir, sehingga Sean Connery ini tidak bisa mengekspresikan dirinya. Nah, seperti yang kita tahu nih, Sean Connery sendiri yang meninggal pada usia 90 tahun ini merupakan salah satu aktor yang ikonik dan difavoritkan. Jadi selama 40 tahun dia itu menjadi aktor favorit, walaupun memang filmnya sudah film lawas ya. Nah, selain itu Sean Connery ini juga menyabet beberapa prestasi yang cukup terkemuka, yaitu dirinya sempat memenangkan Piala Oscar tahun
1988 dan juga dianggap sebagai pria terseksi pada tahun 1999. Dan selain itu, pria kelahiran Skotlandia ini juga pernah mendapatkan gelar kebangsawanan dari Ratu Elizabeth II di tahun 2000. Nah, pemirsa, tentu kabar kematian Sean Connery ini cukup membawa kabar duka, terutama buat para artis-artis internasional lain, karena memang Sean Connery ini dianggap sebagai artis yang melegenda ya. Seperti yang kita tahu, film James Bond kan film yang cukup disukai oleh banyak orang. Nah, selain dan dia berhasil memerankan peran sebagai mata-mata itu dengan sangat baik sekali. Sebelum digantikan oleh pemeran yang lain seperti Daniel Craig dan Pierce Brosnan. Nah, dan selain itu dirinya juga walaupun sudah berusia senja ya pada tahun 99 itu, dirinya masih dianggap sebagai pria terseksi. Jadi memang pesona dari Sean Connery ini tidak pernah pudar ya, dan untuk karirnya sendiri menurun karena dirinya pernah mengalami kesalahan pada saat bermain di film Zardoz. Jadi karena satu kesalahan akhirnya karirnya menurun. Nah, namun it's okay, karena memang seperti yang kita tahu dunia entertain ini kan dunia yang terus berkembang ya, pasti akan muncul bibit-bibit baru yang lebih fresh, yang lebih bertalenta, menggantikan bibit-bibit lama. Intinya regenerasi deh. Jadi kami turut berduka cita dan semoga bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan untuk Sean Connery sendiri. Semoga bisa beristirahat dengan tenang dan semoga karyanya bisa tetap abadi dinikmati oleh khalayak. Baik pemirsa, sekian untuk Bicara kali ini, bincang-bincang seputar selebrita. Jangan lupa terus saksikan Bicara di Surabaya TV, tentunya dengan berita-berita mengenai selebriti tanah air dan juga selebriti internasional, tentunya tetap up to date ya. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita di @surabayatv.official dan juga kanal YouTube kita di Surabaya TV. Dan saya Husni Habibullah mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya.